Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Firman Tuhan pagi ini di dalam Ulangan 10 ayat 16. Firman ini dahsyat sekali. Dikatakan sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Luar biasa. Sahabat di dalam Tuhan, Musa mengatakan kepada umat Israel yang saat itu sedang ia pimpin, yang saat itu umat dalam jumlah besar yang dia bimbing keluar dari tanah Mesir. Dan luar biasa di ulangan ini disampaikan kembali, dikatakan sebab itu sunatlah hatimu. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kata sunat itu artinya membuang, memotong. Ini luar biasa. Jadi ada hal-hal yang buruk dalam hati kita. Itu Tuhan mau supaya dipotong dari kehidupan kita. Sunatlah hatimu, artinya hal-hal yang buruk yang muncul di hati kita, yang muncul dalam kehidupan kita, kita harus potong, kita harus buang, hingga kita menjadi bersih di hadapan Tuhan. Mungkin kita punya kebiasaan suka membenci orang. Putuskan semua itu. Kita suka punya kebiasaan iri terhadap orang lain. Putuskan semua itu. Kita mungkin punya kebiasaan membicarakan orang lain. Dalam hal ini hal-hal yang negatif. Putuskan semua itu. Atau mungkin kita punya setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Putuskan semua itu. Sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kalau kita pelajari kehidupan umat-umat Israel, mereka banyak sekali juga melakukan hal-hal yang salah. Mereka juga memberontak, mereka melawan, mereka tegar, mereka tidak bisa dinasihati. Ada banyak masalah persoalan yang dihadapi oleh Musa dan juga pemimpin-pemimpin saat itu. Tetapi luar biasa, Musa begitu sabar dan dia mengingatkan supaya umat Israel menyunat hati mereka, yaitu hal-hal yang buruk di dalam kehidupan mereka. Jadi ini yang penting buat kita juga sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Mari kita buang semua yang jahat, yang buruk di dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Musa berkata, janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya gak bisa dibilangin, gak bisa dikasih tahu. Ngotot maunya sendiri. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, berapa banyak kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan maunya mau sendiri. Kadang-kadang hidup kita tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, tapi sesuai dengan pikiran kita. Sahabat di dalam Tuhan, jangan menjadi seperti umat Israel yang dinasihati oleh Nabi Musa. Tegar tengkuk, maunya menang sendiri. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ada banyak juga yang terjadi. Kalau disampaikan firman Tuhan oleh hamba Tuhan, selalu dibantah, selalu tidak disetujui, selalu merasa dia menang sendiri. Dia tidak mau mengoreksi hidupnya. Nah, ini yang disebut orang yang tegar tengkuk. Tidak bisa diberitahu, tidak bisa dikasih tahu. Jadi kita mau berubah. Anak-anak muda juga, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita mau berubah. Kalau orang tua kita memberitahukan hal-hal yang baik, kita tidak mau menjadi tegar tengkuk, tetapi kita mau berubah menjadi lemah lembut, menjadi umat kesayangan Tuhan. Firman Tuhan selalu akan bicara kepada kita. Tapi kalau kita tegar tengkuk, tidak mendapatkan berkat apa-apa. Kenapa? Umat Israel karena mereka tegar tengkuk, mereka tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, bahkan orang-orang Israel yang tegar tengkuk, ada banyak yang mati di padang gurun. Ada banyak mereka harus kena hukuman karena mereka tegar tengkuk. Hari ini sahabat-sahabat dalam Tuhan, kita mau belajar. Jadilah anak-anak Tuhan yang bukan tegar tengkuk, tapi jadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih Tuhan, yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih dan cinta, sehingga kita boleh merasakan mujizat demi mujizat
kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan juga kita bisa disukai oleh semua orang. Artinya karakter hidup kita berbeda. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan, juga membuat banyak orang senang. Karena hidup kita sangat-sangat menyenangkan. Inilah sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Sekali lagi, buang sikap hidup yang tegar tengkuk, yang tidak mau dinasihati, tidak mau dikasih tahu, tidak mau ditegur, tapi selalu melawan dan melawan. Nah, ini yang Tuhan tidak suka dengan umat-umat Israel saat itu. Dan Musa mengingatkan, jangan kamu tegar tengkuk. Demikian juga firman yang sama kepada kita, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Jangan kita tegar tengkuk. Kalau kita tegar tengkuk, kita tidak bisa diberitahu, maka kita akan menyesal. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini penting, ini luar biasa. Dan saya yakin dengan firman Tuhan ini, kehidupan kita akan berubah. Kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang yang lemah lembut. Mau dinasihati, mau diingatkan. Dan juga mau mendengarkan apa kata firman Tuhan. Mulai hari ini, ubahlah hidup kita. Dan berjalanlah di dalam kasih Allah. Kasih agape, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba berdoa Bapa, Engkau urapi kami semua, sahabat-sahabat di dalam Tuhan juga, supaya Tuhan setiap kami Bapa benar-benar membuang semua yang jahat, menyunat semua yang jahat di dalam hati kami. Bila dari hati kami muncul hal-hal yang buruk, dalam nama Tuhan Yesus semua diputuskan. Dan biarlah Tuhan kami juga menjadi anak-anak-Mu yang tidak tegar tengkuk, tapi menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar, yang mau mengikuti nasihat firman-Mu, dan juga nasihat orang tua kami dan juga hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.